Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel CL Trader. Bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung ya di channel CL Trader, di mana channel ini dapat teman-teman temui berbagai macam teknik dalam trading ya. Dan yang perlu teman-teman ketahui di sini adalah teknik yang saya gunakan, teknik BBMA ya. Teknik BBMA di mana perpaduan indikator, Bollinger Band dan moving average. Bagi teman-teman yang baru aja bergabung, silahkan lihat juga video-video yang lain ya, yang sudah ada di uh, YouTube channel JL Trader ini. Baik, ini adalah teknik BBMA, Bollinger Band dan moving average yang dipasang dalam satu chart dimana sebagai indikator pilihan. Dan teman-teman yang baru bergabung silahkan simak cara pasang indikatornya dulu dan fungsi-fungsinya, dimana di sini saya pasang EMA 510 high dan EMA 510 low, dan juga ada tambahan EMA 50 sebagai resisten time frame terbesar. Oke, lanjut kepada pembahasan minggu ini. Kita akan coba membahas satu pair yang sudah saya pilih di sini, pair Euro USD. Bagi teman-teman yang mau yang ingin mau request pairnya, silahkan klik di kolom komentar. Untuk minggu depan insya Allah saya akan buatkan. Oh iya, dan minggu kemarin ada yang minta gold ya, dan saya masih belum bisa untuk analisa gold, dan hari ini saya coba untuk analisa di Euro USD saja. Mungkin minggu depan saya akan penuhi untuk bikin tutorial multi time frame di pair gold. Baik, untuk trader harian atau daily trade biasanya saya pakai 3 time frame, dan time frame terbesar saya pakai H4. Time frame kedua yaitu H1, dan time frame terakhir saya pakai M15. Dan sebagai kuncinya nanti saya akan mencari konfirmasi di time frame terkecil, yaitu time frame M15. Ini adalah time frame TF1 ya. Saya kasih di time frame terkecil, saya kasih TF1, di mana TF1 ini adalah time frame konfirmasi. Di time frame pertengahan saya biasa sebut adalah time frame 2 atau TF2. Teman-teman bisa tahu, jika saya sebut TF2 berarti time frame pertengahan. Jika di sini time frame terbesarnya H4, maka time frame pertengahannya adalah H1. Oke, saya buatkan dulu untuk keterangannya. TF3 untuk time frame H4 sudah lengkap di sini. Jadi caranya, jika kita mau menganalisa market di mana market saat ini bergerak. Nah, jika di sini saya buka H4, maka saya pertama kali melihat posisi price itu berada di kawasan re-entry. Maka setelah kita tahu bahwasanya price berada di kawasan re-entry, maka kita akan melanjutkan analisa kepada time frame 2, yaitu di H1. Jika di H4 re-entry, saya akan mencari di H2 nya, yaitu price mendekati daripada EMA 50 dan top atau low BB. Biasanya seperti itu saya dalam menganalisa market. Dan di TF1 nya perlu teman-teman ketahui bahwasanya di TF1 biasanya dia membentuk setup lengkap. Nah, kita harus menunggu setup lengkap, dimana dalam BBMA setup lengkap itu ada berbagai macam.
ada CSA, terus yang kedua ada CSAK, Extreme, Reentry dan sebagainya. Mungkin teman-teman bisa pelajari di video-video saya yang sudah ada untuk mempersingkat waktu. Jadi konfirmasi di F15. Baik, bagaimana sih caranya menganalisa secara live? Kalau kita terangkan seperti ini mungkin teman-teman agak bingung ya. Kalau dalam penerangan yang seperti ini mungkin masih agak bingung, dan jangan khawatir, saya akan buatkan cara live dalam chat ya, dalam satu chat. Jika di sini saya buka 3 time frame, maka teman-teman mungkin yang baru masih akan bingung. Cara termudahnya mungkin saya akan coba cara termudahnya dengan membuka satu chat, dimana di H4 yang saya maksud di sini kita harus menemukan yang namanya reentry. Kenapa saya mau follow time frame H4? H4 di sini ada momentum. Nah, ada momentum yang biasanya dapat membawa kepada reentry. Oke, jika di H4 kita sudah temui di sini ada momentum, maka kita akan menunggu di kawasan MA5 10 low jika ini adalah uptrend. Nah, disinilah kawasan MA5 dan 10 low yang ada pada time frame 3. Maka saya akan tandai, akan saya berikan kotak sebagai penanda ya, dimana ini adalah kawasan MA5 dan 10 low. Namun saya tidak serta-merta mengambil keputusan langsung buy di area situ. Akan tetapi kita harus melakukan screening ya, melakukan pengecilan time frame. Dimana fungsi dari pengecilan time frame ini dapat memperjelas kepada kita bahwasanya harga akan bergerak naik atau bergerak turun untuk selanjutnya. Oke, di sini saya buka H4 dan sudah terlihat di sini ada sebuah candle reverse ya, candle biru, dimana candle naik ini biasanya akan melanjutkan tren bullishnya. Di H4 ada momentum. Nah, tetapi kita harus melakukan screening dulu. Kita melakukan screening dulu sebelum kita melakukan entry atau mengambil sebuah keputusan. Nah, jika buy maka kita menunggu candle reverse 1. Nah, kita coba ke H1-nya. Nah, di sini di H1 nampak di sini ada sebuah price, di mana price ini membentuk arah kukuh. Dalam BBMA setiap ada candle arah kukuh maka kita harus mencari menunggu entry di kawasan re-entry setelah arah kukuh, yaitu di MA5 dan 10 juga. Namun di H1 berbeda dengan H4. Jika H4 tadi adalah kawasan re-entry buy, maka di H1 di sini sudah terlihat arah kukuh sell dan di sini kawasan re-entry sell. Maka candle-candle yang seperti ini membingungkan kita bahwasanya H4 dan H1 itu sangat berbeda. Jika di H4 adalah trend bullish, kita harus memfollow trend bullish, namun di H1 kita melihat adanya arah kukuh sell dan dimaksudkan di sini adalah tren penurunan atau bearish. Namun terjadi di H1 adalah tren bearish. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita kembali lagi ke perkataan yang tadi. Jika di H4 adalah re-entry, maka kita akan menunggu di kawasan EMA 50 dan low atau top BB. Nah, di time frame kedua kita menunggunya di low atau top BB dan EMA 50. Nah, di sini terlihat jelas ya teman-teman ya. Di time frame ketiga memang benar-benar terjadi price turun mencari EMA 50 dan low BB untuk memfollow time frame H4-nya. Nah, dan ini pernah terjadi untuk memfollow time frame H4, namun ini masih gagal juga dan akhirnya dia berubah menjadi bearish
di area sini. Namun kita sudah benar di sini sudah, jika kita ikut memfollow H4 di area sini di EMA 50 dan low BB, kita sudah dapat sekitar 25 pip ya teman-teman. Ini sudah kita dapatkan 25 pip. SL-nya di mana? SL-nya tidak jauh dari low BB. Biasanya teman-teman minimal pakai berapa pip? Kalau saya biasanya 20 sampai 30 pip. Nah, sebut saja saya pakai 20 pip. Artinya 20 pip di sini saya sampai di area mana? Nah, masih jauh dengan area SL saya. Jika saya pasang SL 20 pip saja dengan profit yang diharapkan di sini ada sekitar 30 pip ya. 25 lah. Katakan di sini 25 dipotong spread. Maka kita masih mendapatkan profit. Dan SL kita masih jauh. SL masih berada di kawasan bawah. Nah, kembali lagi ke ini, maka teknik BBMA ini memang benar-benar powerful ya teman-teman. Misalnya di sini memang benar terjadi re-entry di area sini. Nah, untuk memperjelas lagi, kita kan memakai 3 time frame. Maka di area sini setelah time frame kedua kita sudah terpenuhi, dia berada di kawasan EMA 50 dan low BB, maka kita akan mengecilkan ke time frame konfirmasi. Di mana time frame konfirmasi ini ada di time frame ke-1 yaitu time frame M15. Nah, di time frame M15 kita akan dapat melihat di sini adanya full setup, di mana full setup BBMA yaitu setelah ada arah kukuh maka di sini ada re-entry buy. Nah, ini sebagai time frame konfirmasi untuk kita buy. Jadi di 3 time frame ini dapat membantu kita untuk lebih terarah ya dalam trading. Jika kita mengikuti time frame ketiganya untuk memfollow time frame kita mengikuti time frame ke-1 untuk memfollow time frame ketiga, maka SL kita berada di kawasan momentum di area M15. Maka lebih kecil dari SL yang 20 pip tadi. Di sini hanya ada nggak sampai 15 ya. Katakanlah 15 dari kawasan re-entry yang di sini. Katakanlah 15. Maka kita juga di sini mendapatkan sharing profit juga 1:1 ya teman-teman. Artinya kebenarannya hampir sebanding lah ya dengan apa resiko yang harus kita tanggung. Nah, mungkin sedikit video ini saja ya untuk kali ini, sedikit durasinya. Mudah-mudahan meskipun sedikit bisa teman-teman pahami ya untuk dipelajari, dan mudah-mudahan juga bisa membawa kepada trading yang lebih konsisten profit dan lebih tenang dan juga terarah. Karena jika kita trading tanpa menganalisa dan masih kebingungan dalam menganalisa, maka kedepannya kita akan juga kebingungan dalam mengambil OP selanjutnya. Nah, mungkin akan seperti itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan teknik ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan utamanya bagi saya sendiri. Bisa teman-teman juga pelajari dan barangkali ini diminati dengan teman-teman ya, semoga sangat bermanfaat dan alhamdulillah bagi saya bisa sharing teknik. Oke, mungkin itu saja ya untuk video kali ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman, agar channel ini dapat berkembang lebih baik lagi ke depannya, dan saya juga lebih semangat lagi dalam membuat analisa-analisa atau teknik-teknik dalam trading forex ini. Oke, begitu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.